misalnya secara teorinya FOMO itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oxford. Ini mendefinisikan FOMO atau fear of missing out itu sebagai ketakutan akan kehilangan suatu momen berharga yang dilakukan teman atau kelompok sebaya, sementara individu tersebut tidak terlibat di dalamnya. Nah, ini persis nih sama yang barusan kita temui. Barusan terjadi. Yang barusan Langsung kita dikasih terjadi contoh gitu ya, ya. langsung dikasih fenomenanya gitu. Jadi tadi kan ada case aku sama Cindy lagi ngomongin tentang Exhuma ya, lagi film yang lagi populer. Terus habis itu Denisa tadi nggak tahu ya, belum pernah ikut Exhuma dan mau ini seolah-olah pengen relate sama aku dan Cindy gitu. Jadi nggak mau ketinggalan. Iya betul. Gitu, nggak mau ketinggalan. Aku ternyata FOMO ya. Nah, sadar ya. Iya sadar ya. Sadar ya. Aku FOMO gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi hal ini dicirikan dengan adanya keinginan untuk tetap terus terhubung dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Pertama itu kita ada perasaan kehilangan nih. Kita tuh merasa kehilangan yang mengakibatkan kita bakal gelisah. Gelisah karena apa? Yang kata Mas Adi tadi bilang kalau misalkan orang lain itu terlihatnya melakukan sesuatu yang lebih menarik gitu. Yang kedua, kita tuh ada kebutuhan untuk terkoneksi. Yang kata Mas Adi tadi kayak kita pengennya relate. Tapi itu tuh udah jadi kebutuhan. Kita butuh banget. Sedangkan sebenarnya kan kalau kebutuhan itu tidak termasuk hierarki kepentingan ya, kebutuhan yang penting-penting banget gitu. Penting untuk berkoneksi, tapi kalau orang-orang yang FOMO ini adalah koneksi mereka tuh tidak sehat. Nah, kenapa bilang tidak sehat ya teman-teman? Karena koneksi mereka ini akhirnya menyebabkan mereka tuh beludaknya informasi yang ada di kepala mereka gitu. Dan yang terakhir itu teman-teman itu tuh bukan lagi butuh tapi keinginan untuk terus terhubung dengan orang lain, dan karena ngerasa takut. Kita ngerasa takut banget, kita ngerasa cemas kalau kita itu nggak dapat informasi apa yang dilakukan orang lain. Oke, kita mulai dulu ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan stress level kita. Level stres kita itu bakal meningkat. Kenapa? Karena kita itu bakal khawatir untuk melewatkan suatu momen tertentu. Kita bakal khawatir teman-teman kita itu ngelakuin pengalaman yang menyenangkan, sedangkan kita tidak gitu. Ibaratnya apa ya? Kayak dulu tuh ada fenomena yang namanya susah lihat orang senang gitu ya. Susah lihat orang senang gitu. SMS ya, susah melihat orang senang gitu. Sedangkan ya itu mirip-mirip FOMO ini sebenarnya. Mereka tuh dari iri tadi yang Mas kita bilang tadi, dari iri tadi akhirnya mereka ngerasa nggak nyaman, mereka akhirnya khawatir, takut, dan akhirnya meningkatkan stress level itu sendiri. Jadi dari root cause-nya yang tadi cuman sebenarnya mereka takut, ujung-ujungnya numpuk, akhirnya stress levelnya meningkat. Dan mana sebenarnya stress level yang meningkat ini tuh bisa berpengaruh lagi ke kesehatan secara fisik ya. Mulai dari kayak kualitas tidur yang kurang, terus tekanan darah meningkat, penyakit jantung, dan banyak hal negatif lainnya lah yang disebabkan oleh stress level yang tinggi. Sayangnya FOMO ini bukan cuma secara psikis yang terlihat gitu ya. Secara negatifnya itu bisa terlihat dari perilaku berbelanja tidak sehat atau impulsive buying. Mungkin nih teman-teman nih sering ya fenomena yang akhir-akhir ini sejak adanya shopping live ya. Shopping live itu adalah kita itu ngerasa ketika nonton live orang lagi jualan kayak ayo check out gitu. Kita jadi pengen beli juga, apalagi ada notif ini. Orang ini sudah membeli, terus stoknya habis, kayak ngerasa wah ini bagus banget gitu kan. Sayang banget kalau nggak Kayak beli. sayang banget. TikTok tuh biasanya. Di TikTok gitu kan, yang tiap kita scroll ke bawah live orang jualan gitu kan. Dan pas kita lihat orang pengen ada ini ada itu, padahal barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuh gitu. Banyak banget hal-hal yang kita nggak butuhkan gitu kan. Dan emang harus dipahami lah kalau misalkan depresi ini sangat buruk ya, karena Kompleks banget. Dan itu yang menjadi salah satu penyebab depresi itu adalah yang kata Mas Andika tadi, membandingkan diri dengan orang lain. Oke. Jangan membandingkan diri dengan orang lain ya. Yang menyebabkan Jangan itu. ya.
Bersyukur. Bersyukur. Satu aja deh. Satu kata bersyukur gitu. Bersyukur. Yang menyebabkan kalau misalkan kita udah membandingin diri sama orang lain, aku membandingin diri ke Mas Andika, ya keren banget ya, udah bisa kemana-mana, ngomongnya udah lancar banget, public speakingnya Udah oke keren banget jadi gitu kan. influencer. Tapi ujung-ujungnya apa, dengan kita kayak aku membandingkan dirinya sama Mas Andika dan tidak bersyukur tadi, aku pasti nggak akan bisa duduk di sebelah Mas Andika gitu kan, karena ngerasa berat banget ya, karena ngerasa kayak aku nggak setara nih gitu. Itu sih jelasnya Mas Andika tadi, kompleks banget FOMO itu gitu, nggak segampang itu gitu. Bahkan FOMO ini tadi itu tuh bisa ngerusak pola hidup kita yang akibatnya kita tuh kacau, jadi produktivitas kita menurun. Nah, dimana ketika produktivitas kita menurun, itu kita mungkin yang anak sekolah nggak perform di prestasi akademiknya, yang kerja malah jadinya nggak perform di kerjaannya, ujung-ujungnya apakah kita nggak bagus di kerjaan, jadi kita di cut off kan sama perusahaan, karena di harapan ekspektasi perusahaan kepada kita itu tidak tercapai gitu. Akibatnya kayak ya udahlah, ngapain mau dipertahanin orang kayak gini gitu kan. Itu adalah FOMO, itu dapat mengganggu hubungan kita, relasi kita dengan orang lain. Contoh, kita lagi ngumpul sama-sama nih, ngumpul bareng-bareng, main HP nih satu orang, malah aksik mantengin sosial media mereka, liatin story orang lain, kalau temennya lagi ngobrol. Nyebelin ya? Iya, nyebelin banget kan kalau orang kayak gitu kan. Kita kayak merasa dikacangin, dicuekin gitu. Ujung-ujungnya temennya bakal sebel dan nggak ngajak dia lagi nih ketika nongkrong. Dia malah FOMO kalau nggak diajak nongkrong. Tapi ketika dia diajak nongkrong, dia tidak mindful di posisi itu gitu kan. Gitu, akibatnya dapat merusak hubungan pertemanan tadi. Kita terpapar FOMO, itu kita terdorong untuk pengen tahu tentang apa yang orang lakukan, apa yang orang lain punya gitu, dan kita mau seperti mereka, kita mau kayak ya nggak kalah dari mereka gitu. Nah, jadi kita akan berusaha untuk membuat diri kita itu seperti mereka, setidaknya seperti mereka atau lebih dari mereka. Nah, jadi misal contohnya kayak tadi ya, aku ngambil case-nya yang udah terjadi tadi ya. Misal kayak kita lagi ngomongin Exuma, terus habis itu Denisa kayak nggak relate karena nggak tahu tentang Exuma gitu. Jadi ada kemungkinannya Denisa nanti akan cari tahu, mau nonton Exuma, terus habis itu sampai mungkin baca-baca gitu, plot twist plotnya kayak gimana aja, terus habis itu aktor-aktornya siapa aja gitu. Nah, jadi kayak mencoba mencari informasi baru gitu ya, mencari banyak hal yang sebenarnya itu nggak terlalu penting gitu. Jadi nggak terlalu penting, tapi ya dicoba untuk digali lebih dalam gitu. Nah, sebenarnya secara nggak langsung itu tuh bikin kita itu ter-encourage untuk mencoba hal baru gitu. Nah, kemudian apakah itu aja? Enggak. Nah, jadi dengan tadi itu jadi ketika kita mencari informasi, ketika mencoba hal baru gitu, yang misal contoh kayak aku sebenarnya nggak terlalu suka ngedaki, cuman dulu tuh waktu aku kuliah itu lagi hits orang-orang tuh muncak ngedaki gitu ya, ngedaki. Jadi kayak aku tuh sebenarnya bukan pecinta alam, bukan orang yang pecinta alam gitu, cuman kayak sok-sokan jadi pecinta alam karena orang-orang lagi pada ngomongin tentang itu gitu. Jadi kayak nggak mau, jadi pengen nyoba. Jadinya aku cari tahu dulu tentang bagaimana sih cara mendaki, apa aja yang harus disiapin. Terus habis itu juga kayak tentang gunung-gunung yang ada di Indonesia gitu, sampai ya hal yang belum aku pernah jamah aku cari tahu gitu. Jadi aku coba seperti itu, dan itu juga bisa tapi ya dampak positifnya dia jadi banyak relasi gitu. Jadi kenal banyak orang. Nah, FOMO ini juga bisa di suatu tools ya, suatu media atau suatu hal yang bisa membuat kita itu termotivasi gitu. Jadi kayak bahan bakar lah, bisa jadi bahan bakar. Misal contoh aku HP aku Android misal ya.
Sedih banget ya kayak Mas Andi HP-nya Iya. Android. Tapi aku- bahas mulu. Ya, tapi aku biasa aja gitu. Donasi, open donasi. Ya gitu. Ini misal aku FOMO nih ya, misal aku FOMO. Nah jadi ketika aku ngeliat teman-teman aku pada iPhone semua gitu ya, pada beli iPhone semua, pastinya aku kepanasan. Terus habis itu aku pasti akan berusaha supaya gimana caranya aku bisa beli iPhone. Oh iya, benar. Otomatis aku kan kerja Kerja lebih keras. lebih Oh, giat iya, kan. benar. Aku coba buat cari income tambahan gitu ya, passive income buat nambah-nambahin buat supaya bisa nabung beli iPhone gitu. Iya, Kalau betul. bisa iPhone yang terbaru lah gitu, jangan Misal lebih yang bagus lagi ya. iPhone 15 bahkan 16 nih gitu. Mungkin 20 Belum ya. Oh, belum ada ya. Ya Itu gitu. terlalu FOMO. Nah, jadi tuh kayak jadi bahan bakar sebenarnya, bahan bakar untuk kita tuh untuk memotivasi kita buat lebih semangat buat ngejalanin sesuatu gitu. Kalau misalnya nggak FOMO yang lagi hits dibilang kudet oleh generasi muda. Ketika mengikuti Nah, jadi tuh kita harus bisa menempatkan diri betul. gitu. Menempatkan diri. Jadi gini, aku tuh punya kakak tingkat itu 3 tahun di atas aku. Nah, dia itu masuknya milenial gitu, tapi dia bisa berbaur sama adik-adik Gen Z. tingkat aku gitu. Dia itu bahkan dia tuh lebih supel daripada aku ketika dia bergaul sama adik-adik tingkat aku gitu. Nah, kemudian juga ketika dia lagi sama yang lebih tua, sama dosen atau lagi sama orang tua gitulah ya, misal. Nah, dia itu bisa menempatkan diri dia dari cara style dia, terus habis itu cara bicara dia gitu. Nah, dia bisa mencocokkan diri dengan orang yang lagi bersama dia gitu. Nah, jadi misal kayak lagi main nih, lagi nongkrong, lagi ngopi gitu sama anak-anak masih anak Gen Z misal. Nah, dia tuh pakai baju-baju yang yang dikenal sama Gen Z gitu. Tapi yang jadi catatan adalah dia nggak FOMO-nya itu negatif gitu. Dia FOMO tapi menanggapinya positif. Dia melihat kebutuhan dia itu sudah tercukupi atau belum, dan itu menjadi kebutuhan nggak sih itu. Jadi kayak apa yang dia pakai, baju yang dia pakai itu tuh sebenarnya nggak mahal-mahal juga, tapi masih masuk gitu loh ke ke ranah pergaulannya Gen Z. Jadi kayak dia tuh membalancekan diri dia gitu. Pintar menempatkan Nah, diri. pintar menempatkan diri. Jadi menurutku jangan jangan boros-boros. Ya boleh mengikuti mengikuti trennya atau FOMO-nya Gen Z, cuman jangan terlalu terpengaruh gitu ya. Jangan sampai boros. Ya tadi ya, kembali lagi apakah itu benar-benar kita butuhkan atau enggak. Kemudian ke yang tua juga bisa menempatkan diri gitu. Dampak negatif dari FOMO ini apakah bisa normal kembali? Sebenarnya bisa ya. Untuk normal kembali tadi dengan melakukan tips-tipsnya kita tadi. Sebenarnya normalnya ini adalah ketika kita sudah bisa mengontrol FOMO itu kita gitu. Mengontrol FOMO yang kita rasakan. Jadi bukan berarti kita tuh tidak lagi ansos, bukan tidak lagi kita tuh kalau misalkan dalam artian tidak FOMO itu bukan berarti kita harus ansos, enggak. Kita tetap bisa, kita menikmati ketika kita buka sosial media, kita bukannya lagi fear ya, kita bukannya lagi takut, tapi kita joy, kita kayak menikmati. Oh, orang lagi kesini ya udah nggak apa-apa, mereka kesini saya lagi rebahan nih, lagi enak-enak sama diri sendiri, nyantai gitu kan. Itu artinya kita kayak merayakan diri kita sendiri kan, banyak ya sekarang ya. Ayo kita romantisasi hidup kita gitu kan. Nah, romantisasi hidup kita sendiri. Nah, itu tuh bisa jadi cara kita untuk mengatasi dampak FOMO ini. Terus bagaimana cara mengatasi dampak FOMO tadi? Yang pertama ya, romantisasi kehidupan sendiri. Kita enjoy lah, kita kayak ngerasa kehidupan yang kita lakukan setiap detiknya dengan minum air putih, dengan kita makan biskuit. Itu tuh hal-hal yang kita nikmati ya, hal sederhana yang kita syukuri gitu. Betul. Nah, itu juga perlu gitu.
Karena ini cara mengakalinya ya, bagaimana cara membuat FOMO itu yang tadinya negatif tuh kembali ke normal menjadi positif gitu ya. Betul. Nah tadi konversi aja gitu, konversi aja cara menanggapi FOMO kita itu dengan hal yang positif yang bikin kita itu bisa meraih sesuatu dengan positif. Misal contoh kayak tadi, misal kayak teman kita habis jalan-jalan ke Kapadokia misalnya. Jauh juga ya. Jalan ke Kapadokia gitu. Not Iya, her. it's my dream. Nah, terus yang tadinya nih ya, tadinya aku tuh setiap ngeliat orang ke luar negeri tuh bawaannya pengen pengen apa ya, kayak ngegibahin gitu, atau bawaannya tuh pengen pokoknya tuh kayak nggak ridho gitu, nggak ridho. Oh ya ampun, gak ridho ya. Iya, nggak ridho ngeliat orang lain karena iya, aku nggak ridho gitu. Nah jadi kayak ya tadi negatif lah pokoknya, kayak kita maunya dia tuh harusnya aku bukan dia, it's not me not her gitu, it's me not her gitu. Nah Lanjut ya, ditetap. harusnya ya kita tuh ketika kita ngelihat orang lain tuh bahagia, dia bisa jalan-jalan ke Kapadokia. Nah harusnya kita, kalau dia bisa kenapa gue enggak Oh gitu. iya. Nah jadi itu jadi motivasi. Nah jadi kita tahu dulu nih dia tuh kenapa bisa jalan-jalan ke Kapadokia gitu. Alasannya kenapa? Caranya gimana gitu. Jadi Oh mengganti ternyata mindset dia gitu tuh ya? punya passive income. Misalnya dia punya side job. Betul. Jadi dia usaha kecil-kecilan gitu-gitu. Walaupun profitnya kecil tapi kan lama-lama jadi bukit gitu. Pada akhirnya ya kita jadi punya gambaran nih supaya kita bisa jalan-jalan ke Kapadokia juga. Ya kayaknya gue harus usaha deh gitu. Kayaknya gue harus lebih giat lagi deh kerjanya supaya bisa kumpul uangnya buat jalan-jalan gitu. Jadi bisa banget menjadi normal lagi, dan bisa banget juga Jadikan motivasi. jadikan motivasi. Iya.